Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Sudah bertahun-tahun Raden Syahid meninggalkan Kadipaten Tuban. Dalam pengembaraannya ini, dia sampai di sebuah hutan bernama Jatiwangi. Di sana dia terkenal sebagai seorang pemuda sakti yang sering merampok pada hartawan dan para pedagang kaya. Seperti dulu, harta itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin. Orang menyebutnya sebagai beranda lokal jaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari kejauhan Raden Syahid sudah mengincar orang tua itu. Orang itu membawa tongkat yang gagangnya tampak terbuat dari emas yang berkilauan. Setelah dekat, Raden Syahid menghadang langkah orang itu. Orang tua, tampaknya kau tidak buta. Kau masih kuat berjalan dengan baik. Kenapa kau membawa-bawa tongkat segala? Tanya Raden Syahid. Anak muda, kata orang tua itu. Dengan tongkat ini aku tidak akan tersesat bila berjalan di malam yang gelap. Tetapi sekarang ini hari masih siang. Tanpa tongkat kau pasti dapat berjalan dengan baik, bantah Raden Syahid. Orang tua itu memandang Raden Syahid penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan sikapnya yang welas asih, namun pribadinya agung dan berwibawa. Anak muda, tongkat itu adalah pegangan, kata lelaki berjubah putih. Orang hidup atau berjalan haruslah punya pegangan atau pedoman supaya tidak tersesat jalannya. Saya ingin melihat tongkatmu, kata Raden Syahid. Dari melihat akan timbul rasa ingin memiliki. Tak baik memiliki kepunyaan orang lain, kata lelaki berjubah putih. Tiba-tiba tanpa berkata lagi Raden Syahid merebut tongkat itu. Karena tongkatnya dicabut dengan paksa, maka orang itu jatuh tersungkur ke tanah. Raden Syahid mengamat-amati tongkat itu. Sungguh aneh, tongkat yang tadinya tampak berkilauan emas itu sekarang berubah menjadi kayu biasa. Sementara itu dengan susah payah, lelaki berjubah putih bangkit, berdiri sembari mengeluarkan air mata. Orang tua itu menangis. Raden Syahid merasa heran. Jangan menangis orang tua, kata Raden Syahid sembari mengulurkan tongkat yang dipegangnya. Ini tongkatmu kukembalikan. Saya tidak menangis karena tongkat itu kau rebut, kata lelaki berjubah putih. Tapi saya merasa menyesal dan berdosa karena saya jatuh tersungkur. Aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Kalau aku mencabutnya untuk makanan ternak, itu tidak mengapa. Dan tanpa sengaja mencabut rumput yang tidak bersalah ini. Hanya sebatang rumput kau merasa berdosa, tanya Raden Syahid. Rumput itu sama-sama makhluk Allah. Tapi bila untuk kesia-siaan itu sungguh berdosa. Raden Syahid tercengang mendengar ucapan yang filosofis itu. Mengapa kau tega berbuat kasar pada orang tua? Saya menginginkan harta, jawab Raden Syahid. Untuk apa? Tanya lelaki berjubah putih. Saya berikan kepada fakir miskin. Mereka lebih menderita daripada kita, jawab Raden Syahid. Sungguh mulia niatmu, tapi sayang, cara yang kau tempuh itu salah, ujar lelaki berjubah putih. Apa maksudmu? Allah itu baik, suka pada barang yang baik, dan hanya menerima amal dari orang yang baik dan harta yang baik, jawab lelaki berjubah putih. Raden Syahid makin tercengang mendengar ucapan itu. Jelasnya, sambung lelaki berjubah putih itu, Allah tidak menerima sedekah dari barang yang didapat secara haram. Jadi sia-sia saja sedekah yang kau berikan dari hasil merampok selama ini. Kalau kau menginginkan harta, ambillah itu. Itu harta halal. Berkata demikian, lelaki berjubah putih itu menunjuk sebuah pohon oren. Seketika pohon oren itu berubah menjadi emas. Batangnya, daunnya, dan buahnya semua berubah menjadi emas berkilauan. Raden Syahid mengerahkan ilmunya. Dia mengira orang tua itu sedang mengerahkan ilmu sihir. Kalau orang tua itu mengeluarkan ilmu sihir, maka dengan mudah dia dapat menangkalnya. Tapi dia kecele. Orang tua itu ternyata tidak mengeluarkan ilmu sihir. Serta-merta Raden Syahid menjublak di tempatnya berdiri. Pohon itu benar-benar telah berubah menjadi emas. Raden Syahid terpaku di tempatnya berdiri. Kemudian dia mencoba memanjat pohon itu, ingin mengambil beberapa buahnya yang berkilauan. Belum lagi sampai di atas, tiba-tiba buah yang berwujud emas itu rontok berjatuhan mengenai kepalanya. Raden Syahid jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ketika dia sadar, pohon oren itu kembali seperti semula. Buahnya yang tadi rontok berwarna kini berubah jadi hijau sebagaimana buah oren biasa. Raden Syahid celingukan mencari-cari orang tua berjubah putih yang tadi merubah pohon oren jadi pohon emas.
Tapi orang tua itu sudah tak nampak lagi. Sadarlah Raden Syahid bahwa orang tua itu adalah orang yang sakti, berilmu tinggi, mungkin golongan para ulama besar atau para wali. Segera saja Raden Syahid mengejar orang tua itu, mengikuti jejaknya. Dia ingin menjadi muridnya. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, barulah dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Orang tua itu tampak pelan saja saat melangkah, tapi Raden Syahid masih belum dapat menyusulnya. Setelah napasnya hampir habis, barulah Raden Syahid dapat menyusul orang itu di tepi sungai. "Ada apa kau menyusulku, anak muda?" tanya orang tua itu. "Sudilah kiranya menerima saya sebagai murid," ujar Raden Syahid. Orang tua itu yang tak lain adalah Sunan Bonang, bersedia menerima Raden Syahid sebagai muridnya. Tapi Raden Syahid harus melalui ujian kesetiaan. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Syahid diperintahkan untuk menungguinya. "Sanggupkah kau menerima syarat ini?" tanya Sunan Bonang. "Sanggup, Kanjeng Sunan," jawab Raden Syahid. Sunan Bonang kemudian meneruskan perjalanannya ke masjid Demak. Lagi-lagi hati Raden Syahid tercekat karena dia melihat Sunan Bonang berjalan di atas air, bagaikan berjalan di daratan saja. Makin mantaplah tekad Raden Syahid untuk berguru kepada Sunan Bonang. Alkisah Sunan Bonang terlupa pada Raden Syahid yang disuruh menunggui tongkatnya di tepi sungai. Hal ini sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, bahkan ada yang menyebutnya bertahun-tahun. Sesudah teringat, maka pergilah Sunan Bonang menemui Raden Syahid. Dia ingin melihat apakah Raden Syahid cukup setia menunggui tongkatnya. Sunan Bonang kaget setelah melihat Raden Syahid ternyata tetap setia menunggui tongkatnya di tepi sungai sambil bersemedi. Menurut sumber lain dikatakan bahwa Raden Syahid berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti halnya Tuhan menidurkan 7 pemuda di gua Ashabul Kahfi selama bertahun-tahun. Raden Syahid dikabulkan. Dia dapat tidur selama bertahun-tahun sehingga seluruh tubuhnya dirambati akar dan daun-daun pepohonan. Sunan Bonang baru dapat membangunkan Raden Syahid setelah mengeluarkan suara adzan. Cara lainnya tidak dapat membangunkan pemuda tersebut. Raden Syahid kemudian dibawa ke tempat Sunan Bonang, diberi pelajaran agama tingkat tinggi, sehingga berkat ketekunan Raden Syahid dia dapat mewarisi seluruh ilmu Sunan Bonang. Karena Raden Syahid pernah bersemedi atau betapa atau tertidur di tepi sungai bertahun-tahun, maka setelah menjadi wali dia disebut sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya yang menjaga sungai. Ada yang mengartikannya Kalijaga sebagai orang yang menjaga aliran kepercayaan masyarakat pada masa itu. Karena Sunan Kalijaga sangat halus dalam berdakwah, beliau tidak langsung menunjukkan sikap antipati terhadap kepercayaan masyarakat pada zaman itu. Semua aliran didekati, dipergauli, yang kemudian pada akhirnya diarahkan kepada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.